kelas 5. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan. Kepada Beril, Ibu persilakan. Ya, doa mulai. Devita, Kairunisa Dian, Beril, Hadir. Dimas, Hadir. Rizkia, Hadir. Kela, Hadir. Tata, Hadir. Zahra. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, memupuk rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi sebelumnya Ibu mohon kalian semuanya untuk berdiri dulu. Kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang kisah Nabi siapa? Nabi Daud. Oke, coba siapa yang masih ingat apa mukjizatnya Nabi Daud? Angkat tangannya dari kelompok sebelah sini. Oke, Nabi Daud memiliki suara yang indah. Oke, Nabi Daud memiliki suara yang sangat indah. Kemudian apa lagi dari kelompok sebelah sini? Nabi Daud bisa memakan besi. Oke, Nabi Daud bisa melunakkan besi. Oke, kelompok sebelah sana siapa? Nabi Oke. Daud berpuasa setengah tahun. Oke, Zahra tadi bilang bahwasanya Nabi Daud itu berpuasa setengah tahun. Jadi pada pagi hari ini kita bakal belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman ini merupakan anak dari Nabi Daud. Ya, jadi bagaimana sih keteladanannya serta mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman bakalan kita ketahui hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjalankan sholat 5 waktu sebagai implementasi meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi meneladani kisah Nabi Sulaiman dengan benar. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan tepat. Yang keempat, membuat resum kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan baik. Kemudian yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan bahasa sendiri, ya, dengan baik dan benar. Kegiatan literasi kita bakal baca ayat dan terjemahan dari Quran surat An-Naml ayat 15, yang mana surat ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma.
Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang paling kanan ibu itu kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok bakal ibu bagi LKPD ya. Yang mana nanti kalian ibu kasih tugasnya silahkan dibaca di LKPD-nya ya. Silahkan kalian cari sumber informasi yang lain, boleh dari buku ataupun dari buku yang lainnya ya, buku paket yang satunya lagi itu nggak apa-apa ya. Oke, ibu bagikan dulu. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah dapat, silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Mana yang sebelah sini? Udah? Dikit lagi, bagus. Yang sebelah sini? Dikit lagi juga ya? Sekarang kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Untuk yang pertama ibu mau kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau maju angkat tangannya? Oke, Alfi, silakan maju Alfi. Nah, datang ya suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faizah dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi tentang keteladanan Nabi Sulaiman. 1. Rendah hati. Walaupun Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, kekuasaan, namun beliau tetap bersikap rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri dengan segala yang telah dia miliki. 2. Rajin beribadah. Walaupun Nabi Sulaiman Allah memberikan banyak kelebihan, namun tidak menjadikan Nabi Sulaiman malas beribadah. Justru segala kenikmatan yang dimilikinya menjadikan Nabi Sulaiman taat beribadah. 3. Pemaafan. Nabi Sulaiman menghadapi Ratu Balqis yang belum beriman. Kemudian saat Ratu Balqis beriman dan memaafkan segala kesalahan Ratu Balqis. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1, ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Oke, Tata, silakan Tata. Mengapa Nabi Sulaiman tidak menjadi orang yang sombong padahal harta dan kekayaannya banyak sekali? Oke, pertanyaannya Tata tadi, mengapa Nabi Sulaiman itu tidak bersikap sombong padahal memiliki kekayaan, memiliki jabatan ya, karena beliau menguasai banyak hal. Kira-kira kenapa? Ya. Nabi Sulaiman sadar bahwa semua harta atau jabatan yang dimiliki hanya titipan Allah dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi jawabannya dari Alfi, bahwasanya Nabi Sulaiman sadar semua yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman hanyalah titipan dari Allah dan nantinya pun akan kembali diambil oleh Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ya, oke, kalau nggak ada kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dari tadi kita sudah berdiskusi, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Angkat tangannya coba. Oke, Aji, silakan Aji dibaca kesimpulannya. Kesimpulan, Nabi Sulaiman adalah utusan Allah yang diberi banyak kenikmatan, tetapi tidak menjadikannya sombong. Justru Nabi Sulaiman adalah sosok yang rendah hati. Oke, itu tadi ya kesimpulan dari Aji, bahwasannya Nabi Sulaiman itu walaupun sama Allah diberi kenikmatan yang sangat banyak, diberi banyak
banyak mukjizat ya, diberi banyak kelebihan, tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman itu menjadi orang yang sombong. Justru Nabi Sulaiman menjadi orang yang sangat rendah hati. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sadar bahwasanya segala sesuatu yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian Ibu juga ingin menambahkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini juga orang yang taat beribadah ya. Justru dengan ditambahkan nikmat kepada Nabi Sulaiman itu menambah ketaatannya Nabi Sulaiman kepada Allah ya. Jadi Nabi Sulaiman semakin semangat untuk beribadah, nggak males-males. Oke, Anak Soleh Siap. masih semangat? Masih. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Kita mau tepuk semangat biar tetap semangat ya. Yuk. Oke, tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Udah semangat? Ya, walaupun di akhir, tapi kita harus tetap semangat ya. Jadi setelah ini bakal Ibu kasih soal, yang mana soal ini harus kalian kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh nyontek ya. Silakan yang sudah Ibu kasih kertas ditulis nama lengkapnya terlebih dahulu baru di. Silakan dikerjakan. Soleh? Siap. Dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang hal apa saja yang perlu kita teladani dari Nabi Sulaiman? Angkat tangannya. Oke, coba dari kelompok sana, dari Sasa. Apa Sasa? Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Oke, kata Sasa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kemudian kelompok sini? Kita harus selalu bersyukur. Oke, bagus. Kelompok sini? Oh, menjadi orang yang pemaaf. Devita? Kita harus rajin beribadah. Oke, rajin beribadah. Jadi betul ya apa yang kawan-kawan kalian semua sampaikan, bahwasanya cara meneladani dari kisah Nabi Sulaiman adalah pertama kita harus menjadi orang yang rendah hati. Ya, kita nggak boleh sombong. Kenapa? Karena yang boleh sombong hanya Allah saja. Ya, sementara kita tidak boleh sombong. Oke, perhatikan Ibu Bida dulu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi siapa? Dia tadi apa pendapatnya dia? Oke, kita harus menjadi manusia yang selalu bersyukur atas pemberian Allah. Kemudian dari diri tadi kita harus apa? Menjadi orang yang pemaaf. Kita nggak boleh dendam sama orang. Kemudian terakhir apa kata Devita tadi? Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin beribadah. Ya, kita semuanya sadar bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan semuanya ini adalah pemberian dari Allah. Kasih tugas yang mana tugas ini harus kalian kerjakan di rumah, yaitu meresum. Meresum, ada yang tahu meresum? Meresum itu artinya merangkum ya. Jadi kalian merangkum kisah keteladanannya Nabi Sulaiman dalam kertas yang bakal Ibu bagi nanti untuk tugas kalian di rumah. Ya, kalian harus belajar di rumah ya. Untuk pembelajaran minggu depan itu kisah keteladanan Nabi Ilyas ya. Jadi biar memudahkan pembelajaran minggu depan, kalian di rumah nanti